Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar telah mengingatkan kepada umat manusia agar tidak menjadikan setan sebagai temannya dan tidak mengikuti langkah-langkah setan, sebagaimana dalam firman-Nya, wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti setan, jadikanlah setan itu sebagai musuhmu yang nyata. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian manusia benar-benar menjadikan setan sebagai temannya, bertentangan dengan perintah Allah agar setan dijadikan sebagai musuhnya. Namun namanya manusia, sekali lagi, benar-benar menjadi hambanya setan, bukan menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia yang berteman dengan setan dan mengikuti langkah-langkahnya, penjelasannya seperti berikut. Menjadikan setan sebagai teman setia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang menjadikan setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. An-Nisa 38. Penjelasan surat An-Nisa 38. Kami juga menyediakan azab atau siksa yang menghinakan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan tujuan supaya dilihat dan dipuji oleh manusia, tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya akan adanya hari kiamat. Yang membuat mereka tersesat tidak lain hanyalah kegemaran mereka mengikuti setan. Barang siapa yang berteman dan bersahabat dengan setan, maka setan adalah seburuk-buruknya sahabat. Teman itu akan mengikuti perilaku temannya. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wala ta'tu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Al-Kahfi 28. Penjelasan surat Al-Kahfi 28. Tetapkanlah dirimu untuk selalu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di awal hari dan di penghujungnya dengan doa ibadah dan doa masalah atau permohonan secara ikhlas, hanya mengharapkan keridhoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena ingin duduk bersama orang-orang kaya dan memiliki kedudukan,
dan jangan pula engkau mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, yang memerintahkan engkau untuk mengusir orang-orang miskin dari majelismu, dan hanya mengedepankan hawa nafsunya daripada ketaatan terhadap Robnya, dan sungguh amalannya hanyalah sia-sia. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentang ayat-ayat yang kami sajikan di depan tadi, yaitu ayat-ayat yang Allah melarang manusia untuk menjadikan setan sebagai musuhnya. Namun ada sebagian manusia malah menjadikan setan sebagai teman setia. Padahal teman itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh temannya atau perilaku yang ditemani, sebagaimana dalam syair, anil mar'i la tasal wasal'an korinihi fa'inal korina bil mukoroni yaktadi. Tentang seseorang, kalau ingin mengetahuinya, jangan bertanya kepadanya secara langsung, tapi tanyakanlah tentang temannya bagaimana, karena teman itu akan mengikuti orang yang ditemani. Tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang pertemanan, penjelasannya seperti berikut. Hadis tentang pertemanan. An Abi Hurairah an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ar-rajulu ala dini khalilihi fal yangdur ahadukum man yukhalil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu menurut agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, mathalul jalisi sholih wasau kahamil miski wa nafikil kir wa hamil miski ima ayyukhtiyaka wa ima an yabtabta amin wa ima an tajida min wurihan toyibah wa nafikul kir ima ayyukhriqa thiyabaka wa ima an tajida rihan khobitha. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah mengetahui tentang dasar-dasar atau dalil-dalil yang dimana dalam dalil itu Allah melarang pertemanan dengan setan, kita juga mengetahui dasar-dasar atau alasan-alasan Allah melarang menjadikan setan sebagai temannya, termasuk juga dalil-dalil atau dasar-dasar adanya manusia memohon perlindungan kepada setan, yang penjelasannya seperti berikut. Larangan Allah untuk mengikuti langkah-langkah setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan.
Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 208. Penjelasan Al-Baqarah 208, wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam dengan sepenuhnya, bukan setengah-setengah, atau masuklah Islam, kerjakanlah seluruh hukum-hukumnya, janganlah berbuat munafik, waspadalah bisikan setan, dan jangan taati apa yang dia perintahkan kepada kalian, karena sesungguhnya dia itu musuh yang nyata bagi kalian. At-Tabari meriwayatkan bahwa ayat ini turun untuk Abdullah bin Salam dan para sahabat Yahudinya ketika mereka tetap mengagungkan hari Sabtu dan membenci unta setelah menerima Islam. Lalu orang-orang Muslim mencegah mereka melakukan hal tersebut. Manusia minta perlindungan kepada jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Jin ayat 6. Man ata urrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu sholata arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur, menolak pada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwani Fiddin, Arsadakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang manusia yang akrab dengan setan atau menjadikan setan sebagai teman setianya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi bimbingan agar sulit digoda, disesatkan oleh musuh kita yang nyata, yaitu setan. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.